7 orang berdiri melingkari sebuah BMW kinclong, masing-masing menempelkan satu tangan pada bodinya. Aturannya sederhana, siapa yang paling akhir melepas tangan, langsung boleh bawa pulang mobilnya. Sesederhana itu. Baru beberapa belas menit berlalu, Budi mulai oleng. Dari cara ia berdiri saja terlihat kalau olahraga bukan sahabat lamanya. Tapi setelah diingatkan host, ia pura-pura tegar lagi. Setelah 40 menit, host membawa sebuah permainan, target dan dart. Setiap orang diberi satu lemparan. Makin dekat ke pusat, makin panjang waktu istirahatnya. Istirahat di sini berarti bebas duduk, jongkok, bahkan tiduran, asal tangan tetap menempel di BMW. Si Sandi menjadi peserta pertama, ia mengatur napas dan dartnya jatuh manis ke tanah. Berikutnya si Bayu. Ia lempar, dart menancap di target. Hadiahnya, istirahat. Setelah semua mencoba, hanya 2 orang yang sukses, si Bayu dan si Marcel. Mereka duduk santai di lantai, sementara peserta lain memandang iri sambil menahan kram betis. 4 jam sejak mulai. Tak lama kemudian, tiba waktu makan malam. Host bagi-bagi apel, kelihatannya menyenangkan, sampai tiba-tiba seekor beruang coklat nongol di depan mereka. Khas negara dingin, challenge lain mungkin cuma permainan, di sini hadiahnya bisa nyawa. Semua peserta membeku. Beruang itu lalu menghampiri salah satu dari mereka. Si Bayu coba tangkis pakai lengan, sementara host buru-buru menenangkan, katanya beruang itu sudah tua dan terlatih, aman kok. Tetap saja seluruh peserta pucat setengah mati. Tidak ada yang tereliminasi di ronde ini, dan 2 yang tadi istirahat dipaksa berdiri kembali. 8 jam berlalu. Punggung pegal, kaki gemetar, mental goyah. Host muncul dengan kotak misterius. Mau ambil kotak dan menyerah, atau lanjut? 2 orang pertama menolak. Si Deden berpikir, dan menyerah. Kotaknya ringan, tapi saat dibuka ternyata berisi 100.000 rubel, sekitar 17 juta rupiah. Lumayan banget, ia pergi dengan senyum lebar. Tak lama, kotak kedua muncul. Kali ini Budi yang dari awal sudah kepayahan memutuskan menyerah. Ia buka kotaknya, dan isinya, kosong. Beginilah hidup orang dewasa, tetap tersenyum walau hancur di dalam. Host lalu mengeluarkan 2 kotak baru, satu berisi waktu istirahat, satu kosong. 5 orang mencoba. Dari mereka, hanya 2 yang dapat kesempatan duduk Bayu dan Rudi. 12 jam berlalu. Karena semua terlalu kuat, host meningkatkan tawaran, yang menyerah sekarang dapat 300.000 rubel, setara sekitar 51 juta rupiah. Tapi BMW jelas nilainya jauh lebih besar. 15 jam berlalu. Tekanan semakin keras. Host mengajukan tawaran baru, 10.000 followers gratis bagi yang menyerah. Sandi goyah, katanya dengan 10.000 followers ia bisa mulai jadi influencer. Dengan bujukan host, ia resmi menyerah. Tinggal 4 orang. Host kembali membawa kotak misterius, bahkan menaikkan tawaran hingga tambah 20.000 rubel. Tapi tak ada yang goyah. Akhirnya host membuka babak eliminasi. Ronde berikutnya, kicking bowling. Mereka diberi bola kecil untuk ditendang dan harus menjatuhkan pin bowling mini. Si Fajar hanya berhasil menjatuhkan 1. Si Bayu gagal total, eliminasi. Host memberinya uang sebagai hadiah hiburan. Marcel menjatuhkan 1 pin. Rudi juga gagal dan tereliminasi. Tersisa 2 finalis, Fajar dan Marcel. Final, challenge yang bisa lempar topi ke kepala manekin dia menang. Marcel mencoba, gagal. Fajar juga gagal. Beberapa ronde lewat tanpa hasil. Penonton makin deg-degan. Hingga akhirnya Marcel lempar dengan percaya diri. Topi itu terbang, melengkung cantik, dan plok, sorak-sorai pecah. Akhirnya, si Marcel dinyatakan juara. BMW itu langsung ia bawa pulang dengan bangga. Menurutmu berapakah harga mobil BMW itu?